Halo teman-teman, aku akan memberikan tutorial untuk khusus ya minggu depan dan minggu depannya lagi karena kita akan menghadapi yang namanya Pekan Tryout STS atau PTS, sama saja kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja nih ke tutorialnya. Jadi, pertama-tama, teman-teman bisa buka WhatsApp dulu seperti ini. Ini tampilannya di PC ya, nanti di handphone ya pasti akan berbeda. Nah, kan aku udah kirim nih teman-teman kayak gini. Halo, jadwal minggu depan sudah bisa dicek di sini ya. Nah, kalau ini kalian buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihatnya yang tanggal 25. Nah, kita lihat deh nih. Kalau kalian perhatikan ada sesuatu yang berbeda ya. Banyak tulisan ref TO bahas. Ref TO bahas. Ya, bisa diperhatikan ada ref TO bahas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ref TO bahas? Nah, maksudnya adalah review TO dan bahas. Seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan video ini khusus untuk teman-teman yang dapat kebagian ref TO bahas alias review TO bahas. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Aku akan mengambil contoh satu saja ya. Misalnya Kak Citra. Oh, aku dapat nih ref TO bahas Senin tanggal 25 kelas 7. Berarti kalau kelas 7 itu yang 15.30. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tidak perlu lagi buka ready course plan. Jadi langsung aja kakak-kakak buka super CMS-nya. Oke, kemudian masuk ke menu session, tatap muka seperti biasa ya. Nah, kemudian di sini aku coba cari nama yang Kak Citra dulu. Nanti tampilannya kalau di kakak-kakak mah langsung ya. Berbeda kok sama tampilan yang aku punya seperti itu. Oke, yang ini ya, yang punyanya Kak Citra. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah klik detail. Klik detail di sini. Setelah itu, klik panduan mengajar. Kemudian, klik add topic. Nah, kalian setnya bahas TOBAC. Oke, bahas TOBAC. Nah, subtopiknya itu udah otomatis satu biji aja. Ya, yang STS ganjil 2025-2026 dan ada mata pelajaran sama ada kelasnya juga. Kemudian kita klik save. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman seperti biasa, klik si learning activity di sebelah kiri sini. Lalu teman-teman bisa buka summary-nya. Nah, kalian buka ya seperti ini. Kayak gitu. Kalian bisa cek juga di sini ada berapa soalnya. Dan aku sekalian share sedikit bahwa ini tuh ternyata tidak bisa di-download ya, kakak-kakak. Jadi dibuka seperti itu saja gitu. Oke. Nah, soalnya ada 20. Oke. Lalu kita bakal ngapain lagi nih gitu kan setelah kita mengeset itu. Karena tadi kita sudah melihat ya bahwa ada tiga ya, ref, TO, bahas. Jadi ada review, kemudian ada TO-nya, kemudian dibahas. Nah, berarti kita ke yang pertama dulu. Gimana sih yang disebut dengan review? Jadi kakak-kakak baca dulu nih soalnya. Pastikan kakak-kakak menguasai soalnya. Aku kasih contoh ya untuk yang bahasa Indonesia. Di sini misalnya, oh objek yang menjadi fokus bahasan. Oh berarti ini kayak teks ini ngomongin apa gitu ya, objeknya yang dibahas apa. Oh gitu. Yang nomor dua,
alasan masyarakat suku Korawai sebagai Fulio Vayamanop. Oke, berarti dia masih kayak adik Simba gitu ya, materinya adalah apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, kayak gitu. Oke, oh ada lagi nih yang bukan merupakan kata kerja. Berarti kan dia rumus ya. Kayak gitu ya teman-teman. Kayak apa ya yang bukan merupakan kata kerja? Berarti kan ada 3 nih yang kata kerja. Kayak gitu. Oh kan jawabannya adalah yang akan. Berarti siswa-siswa harus mengenal dong kata kerja itu yang seperti apa. Dan yang bukan kata kerja itu seperti apa. Gitu. Nah teman-teman bisa coret-coretan pakai sketsa boleh, pakai catatan boleh, tapi aku saranin mungkin pakai sketsa sekali ya, biar sambil latihan juga. Oke, kita tulis deh reviewnya di sini. Kayak gitu. Kalau sketsa kan berarti dia formatnya apa? Landscape ya. Kayak gitu. Ini coba aku apa, landscape kan dulu. Ceritanya ala-ala aja gitu kan sketsa. Nah, kita tulis teman-teman. Berarti kata kerja adalah misalnya dia membentuk aktivitas, kemudian dia juga apa tuh namanya, kata kerja itu diawali imbuhan me atau ber, atau misalnya yang kata dasar kayak gitu, seperti makan, minum, tidur kayak gitu ya. Oke, udah nih kan kalian sudah membuat si kisi-kisinya. Kayak gitu ya. Ini kalian coret-coret dulu. Oke, berarti tadi ada kata dasar kan. Terus ada apa lagi nih? Contoh kata konkret. Nah, ini kan kayak hafalan banget kan, guys. Nah, berarti kan ada dong kata yang tidak konkret gitu kan. Berarti kata-kata yang dia itu eh nggak bisa di nggak ada wujudnya, nggak bisa dipegang, contohnya kayak percaya, itu kan bukan kata konkret. Oh berarti siswa harus bisa beda ini kata konkret dan bukan konkret. Ya udah, kita catat lagi nih guys di catatan pribadi kita atau di sketsa kita, kata konkret misalnya kan kata yang berwujud nyata. Nah contohnya apa aja, misalnya kayak pisau, kemudian apalagi papan, kemudian apa namanya, misalnya pensil boleh kayak gitu gitulah. Nah dan ini terus kita cek lagi ada apa lagi kayak gitu ya, utamanya kalau untuk yang bahasa-bahasa yang dia disebut teori-teori gitu ya, hafalan majas, oh majas personifikasi keluar kayak gitu. Majas personifikasi berarti kan dia yang makhluk makhluk benda mati, maksudnya salah ngomong, benda mati bertingkah seperti manusia kayak gitu. Oh oke oke oke, kita tulis lagi majas personifikasi, pokoknya kita tulis ya, kita hafal, bukan hafalkan ya, kita pahami isi ya, komposisi dari soal-soal yang ada di TO itu apa aja. Begitu, oke? Nah, untuk apa sih si review itu? Nanti aku akan jelaskan. Nah, tadi kita udah masuk di tahap persiapan reviewnya. Oke. Nah, nanti aku akan lanjutkan kembali di sesi mau nge-reviewnya itu seperti apa. Oke, nah di sini aku akan menunjukkan kira-kira di papan tulis tuh nulisnya apa aja sih. Nah, jadi nulisnya ada nama kita, tanggal nanti, terus bahinya juga seperti yang ada di penjadwalan ya, review TO bahas. Nah, gimana tuh maksudnya? Mari kita coba praktikan ya. Oke, nah berarti pertama-tama kita pembukaan dulu nih. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kakak akan eh, melakukan 3 pembelajaran ya teman-teman ya. Pertama ada review, karena kita bakal mau TO. TO-nya di aplikasi ya. Review, kemudian nanti TO beneran. Adik-adik bakal langsung TO di aplikasi masing-masing.
Kemudian pembahasan. Pembahasannya aku kasih bintang ya, karena kalau waktunya cukup aja. Seperti itu. Oke, pertama kita mau review dulu nih ya. Pelajaran kita kan hari ini adalah Bahasa Indonesia. Oke, kalian kan udah belajar nih. Belajar teks deskripsi. Nah, di dalam teks deskripsi itu banyak banget nih kata-kata. Ada kata kerja, ada kata benda. Nah, coba ya, aku akan tulis dulu nih. Ada kata kerja, ada kata benda. Coba misalnya kakak punya kata-kata kemerdekaan. Kemerdekaan, kemudian ada kata-kata belajar. Kemudian satu lagi ada kata-kata kertas. Nah, coba mana yang termasuk kata benda? Oke, betul ya. Yaitu kertas. Satu lagi adalah kemerdekaan. Dia adalah kata benda atau nomina. Nah, kemerdekaan juga nomina ya. Lalu belajar berarti kata apa? Betul, kata kerja. Yuk kita definisikan. Berarti nomina dia adalah, oke teman-teman, kayak gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini ceritanya, reviewnya sudah selesai. Terus kita harus ngelakuin apa nih? Nah, aku akan jelaskan ke berikutnya karena agenda kedua kita adalah si TO itu sendiri. Oke, sebelum ke TO, mungkin teman-teman sudah membaca list mapel khusus yang sudah aku kirimkan yang ada di grup ya. Nah, mapel khusus ini apa sih gitu? Jadi, buat kakak-kakak yang dapat jadwal dan cocok dengan mapel khusus ini, contoh, oh aku besok dapat 8 SMP nih, kemudian aku matematika nih, kayak gitu. Atau aku besok 9 SMP nih dan aku pidato. Coba ya sambil kita lihat ya siapa yang dapat kayak gitu. Oke, kita lihat 9 SMP. Oh, Kak Citra ya. Kak Citra lagi yang menjadi contoh ya. Nggak apa-apa. 9 SMP B Indo. Nah, kakak ceki-ceki deh ke sini. Oh, aku dapat nih. Aku 9 SMP dan aku B Indo. Oke, ada pidato nih. Apa ya maksudnya? Kayak gitu. Nah, setelah kakak review tadi, ini berlaku juga buat mata pelajaran yang lain. Bilang, adik-adik, di sini ada 2 tipe soal. Berarti 2 dong. Kenapa 2? Yang satu adalah soal, nah kalian sebutin tuh materi yang ada di CMS tadi yang udah kita set. Berarti kan teks deskripsi. Di sini ada soal teks deskripsi. Lalu satu lagi ada soal pidato. Misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya. Padahal kan deskripsi tadi yang kelas 7 kan sebenarnya. Kelas 7 nggak ada. Oke, misalnya kayak gitu. Ya disebutin aja materi-materinya. Kalian mau yang mana? Pilih salah satu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa aku infoin juga sih sebenarnya yang pidato itu siapa. Kayak gitu, beberapa orang atau cuma satu orang aja. Kayak gitu ya kakak-kakak ya. Sama yang ini juga yang matematika ya. Kakak punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, berarti 5. 5 pilihan materi. Ada SPLDV saja, ada bilangan berpangkat saja, ada kongruen saja, ada bangun ruang sisi lengkung saja, dan ada, nah itu yang di aplikasi, yang di CMS ya, yang di sini tadi. Yang di sini tadi. Jadi kalian harus tahu dulu ini tuh isinya apa. Anggap ini matematika gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Itulah fungsi dari aku ngechat list mapel khusus. Nah, terus untuk TO-nya seperti apa? Kayak gitu kan. Oke. Nah, nanti kalian bisa arahkan dengan kata-kata yang seperti aku contohkan. Nah, kemudian siswanya disuruh buka grup. Ini aku contohin. Misalnya dia siswa kelas 11 ya, teman-teman. Nah, ayo adik-adik buka grupnya. Terus klik link yang ada di grup, link nomor 3 kayak gitu aja boleh ya. Oke, terus ini kan ceritanya handphone siswa ya. Ini bayangin handphone siswa kawan-kawan. Terus ya udah nih siswanya kan bakal klik nih ya. Set gitu kan. Nah, nanti biasanya connect-nya tuh ke Google gitulah.
atau Edge atau apa kayak gitu. Nah, bentuknya kayak gini nih kawan-kawan. Nah, kemudian ini kan dia kan masuk atau daftar ya. Jadi teman-teman perhatikan juga atau sambil instruksi. Loginnya pakai akun yang udah terdaftar ya di Ruang Guru kayak gitu. Oke, ini aku coba login ya. Oke, tunggu. Oke, nah ini tampilan kalau udah login, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ada emailnya. Dan yang paling penting itu di bawah emailnya ada Brain Academy Center Bekasi Galaxy kayak gitu. Nah, kemudian siswanya udah deh langsung tinggal klik kalian guru apa nih, misalnya guru B-Indo, berarti yang diklik itu adalah B-Indo. Terus kalau misalnya fisika ya udah klik fisika seperti itu. Nah, gimana nih buat adik-adik yang tadi aku bilang materi-materi tertentu, mereka disuruh ngerjain dulu di kertas, baru klik link ini gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah, nanti bisa langsung call aku atau hubungin Kak Ola atau Kak El ya, yang ada di depan kayak gitu. Udah, ini pre-memory ya ceritanya, lagi ngerjain ini mereka. Ini pokoknya kalau diklik, dia bentuknya kayak gini. Nah ya jangan aku klik dong, kerjakan, nanti siswanya ngerjain dong gitu ya teman-teman. Jadi nanti silakan berkeliling kelas aja, jangan takut-takut, oke? Ceritanya mereka lagi ngerjain. Nah jadi pas sambil kerjain, kakak-kakak bisa sambil attendance, bisa sambil langsung start jam. Kalau mereka nanya ya jawab aja lah seadanya kayak gitu. Mudah bukan? Nah, setelah si siswanya selesai mengerjakan soal, baru kalian boleh bahas jika waktunya masih ada kayak gitu. Jadi pastikan siswanya selesai mengerjakan soal dulu. Gitu ya teman-teman. Oke deh, kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut, bisa PC aku atau bisa langsung samperin aku ke cabang. Untuk kakak-kakak yang dapat sesi jam 5 atau pukul 17.00 WIB, itu bakalan aku langsung bantu di kelas. Nah, untuk teman-teman yang kedapatan pukul 19.00 itu karena aku lagi ngajar juga, jadi nanti bisa dibantu sama Kak Ola atau Kak Elfrida gitu. Terima kasih ya sudah memperhatikan sampai di sini. Kalau kamu udah nonton, boleh ya reaction ke message aku yang ada video ini pakai emot kucing. Terima kasih.